Yang dianggap haram sama agama? Nggak ada sih ya. Nggak ada sih. Ya berbohong, mencontek, itu kan tadi. Kalau bisa ya jangan dilakukan, tapi kalau misalnya nggak bisa, Lanjutkan, tapi jangan membawa orang-orang ke Poliklinik, poliandri, poligigi. Selamat datang di Oke, sebelum masuk lebih dalam dan keluar begitu saja, boleh tolong perkenalkan diri nggak? Namanya Niko. Nama Sungging. Nama saya Sufikan. Dan saya pegawai swasta, status BC. Pekerjaan wira swasta. Kebetulan cari jodoh. nama aku Ananda Cika, aku umur 23 tahun. Nama aku Rivo, umur 24 tahun, alumni Ubaya. Kegiatan saat ini kerja di salah satu rumah sakit di Surabaya Barat sebagai public relation. nama Lintang, umur 25, pekerjaan swasta. Umur 26 tahun. Status. Apa? Status di KTP belum sah. Sering! Yang dianggap haram sama agama. Waduh, agama saya itu yang paling santai soalnya. Pernah sih. Apa aja tuh? Contohnya, Pacaran? Minum beralkohol. Rokok, misalnya ngerokok. kayaknya dientot aku. Ya berbohong, mencontek, itu kan tadi. Tapi yang pernah tak lakukan itu judi. Mungkin makan babi. Kalau coli itu semua cowok itu pasti pernah lah. Pasti pernah lah. Munafik lah kalau bilang nggak pernah. Setahu saya ya, masturbasi itu nggak apa-apa selama nggak ada stimulus dari video porno itu. Nanti gimana dong keluarga? Loh, Fantasi. biarin sampai sakit sampai merah sih. Ya, untungnya dalam waktu 1-2 bulan itu paling Hampir tiap minggu pasti bareng pacar keluar. 3-4 kali lah. Ya nggak sering, waktunya kan misalnya beberapa bulan sekali gitu. Paling kalau rumah gede kan kadang bukan maksudnya gitu, kadang nggak kelupaan ya makan gitu. Pas waktu ini aja sih ada event-event tertentu aja. Kayak cuma sebulan dua kali gitu, atau 3 kali, tapi langsung 3 bungkus. Enggak, bercanda. Karena apa ya? Surga dunia itu enak bro. Serius. Penasaran, ingin tahu seperti apa? Kan manusia kan selalu penasaran dengan apa yang tidak boleh dilakukan. Lumayan, pendapatannya juga lumayan juga. Gara-gara gabut aja sih main game gitu, enak aja. Lebih ke cari partner aja sih, maksudnya juga untuk berbagi cerita itu kan juga ke pacar kan juga bisa. Pasti ada kalau aku udah punya istri, udah punya anak. Kalau setelah tahu sih enggak sih ya. Karena kan nggak sengaja gitu. Sama kayak puasa gitu. Kalau nggak sengaja ya nggak ada niatan ngulangi. Oh tidak, bengek nanti saya. Mikir sih kalau misalnya aku terus-terusan ngeluarin uang, kapan bisa beli rumah? Kalau untuk saat ini sih kayaknya belum ya. Nggak tahu kalau ke depannya. Kalau itu udah dari lama, maksudnya kemarin udah stop. Terutama orang-orang yang masih belum nikah. Itu mungkin hal seks bebas, hal miras, minuman campur beras. Stop it. Get some help. Biasa sih bagi anak-anak bujang ya. Kalau udah nikah ya mikir lagi lah bro. Ya tanya dulu. Ini aman nggak dimakan gitu? Apa ya, kayak nyari-nyari kesibukan gitu biar nggak ngerokok gitu. Salah satunya itu harus dari diri sendiri. Namanya self control. Frekuensi aja sih mungkin ya. Kalau misalnya ragu ya tanya dulu gitu. Cuma kadang seringnya lupaan sih. Mungkin papi makan kan. Biasanya 1 minggu sekali, mungkin frekuensinya dikurangi jadi 2 minggu sekali bisa. Itu kan mengurangi. Dari upayaku sendiri ya. Aku udah nikah, udah punya anak, tanggung jawab besar. Mungkin aku bakal berhenti dengan sendirinya, itu pasti sih. Menahan diri, kemudian belajar untuk berpikir lagi ke depan. Apakah yang saya lakukan ini benar-benar berguna atau sebaliknya.
Lebih ke makanan sih ya. Kalian tahu ini, di Belanda, di Jepang itu kan ada yang namanya Red District ya. Karena kan saya dengar cerita dari orang-orang yang lain agama sama saya ya. Daging-daging seperti itu kok enak katanya gitu loh. Nah kan saya penasaran toh ya. Enaknya seperti apa? Terus di YouTube itu kan banyak tuh pork gitu kan. Kok fatnya itu tebel gitu kan, katanya enak gitu kan. Kayaknya minum sih, alkohol sih. Kalau cewek kan banyakannya pengennya tuh ngubah bentuk yang ada di tubuhnya ya, misalnya kayak Berkendara tapi nggak pakai helm gitu. Sekarang gini, kebanyakan orang-orang ya alkohol, karena gara-gara alkohol orang ngebunuh, orang tawuran. Itu Melanggar undang-undang dan kita harus taat kepada pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak taat sama pemerintah, itu sama saja kita berdosa. Jadi kita melakukan hal yang haram. bukan subjeknya yang disalahkan, tapi objeknya. Objeknya kan si orang-orang ini kan. Jadi di Red District itu semua itu dilegalkan, mulai dari prostitusi, mulai dari ganja, dan lain sebagainya. Tapi dalam artian apa itu saya ingin dihalalkan? Bukan saya ingin, tapi maksudnya itu dikontrol. extension itu kan ngubah kan. Terus mungkin ngecat warna rambut kayak gitu-gitu sih, lebih kayak gitu. Poligami mungkin. Terus poliklinik, poliandri, poligigi. Nggak ada sih ya. Nggak ada sih. Semua itu udah diatur sebagus mungkin. Human right. Human right. Gila. Karena bisa menyebabkan polio. Human right itu diharamkan dalam arti bukan kita kayak sepenuhnya kita mengharamkan semuanya, tapi kita membatasi human right itu. Pesan-pesannya cobalah kurang-kurangi gitu kan. Kalau misalnya kalian cuma ngekos, jadi kan biar bisa nabung gitu, beli mobil. Kalau gabut kan beli truk gitu bisa. Janganlah bro. Kalau bisa ya jangan dilakukan, tapi kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa, cuma tetap dijaga aja, maksudnya frekuensinya atau batasan-batasannya itu harus buat komitmen aja. Ya hidup ini nggak cuma duniawi men, enak. Semua perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan nantinya gitu. Lanjutkan, tapi jangan membawa orang-orang ke harammu. Kalau kamu belum pernah, lebih baik nggak usah sih. Kalau teman-temanmu yang kayak gitu, ya udah cukup teman-temanmu aja, nggak usah nyoba-nyoba, menurutku sih. Jangan menganggap hal itu keren, tapi jadikan itu pelajaran juga. Dan jangan mengajak orang-orang yang polos, karena semua hal yang haram itu tidak selamanya itu keren. Bolehlah kita menikmatinya, cuman jangan mengajak ke orang-orang yang tidak mau terjun ke dalamnya. Dan hormati juga keputusan orang lain yang menganggap itu haram. Jadi katakanlah misal saya tidak setuju, jangan paksa saya untuk ikut ke dalamnya. Jadi antar kita yang menganggap itu haram ataupun itu halal, ya tunjukkanlah rasa hormat.